Puji Tuhan, sore ini kita melihat keselamatan kita ada. Sore ini kita memberikan pujian yang terbaik untuk Tuhan, karena Dia Allah yang layak kita sembah, Dia Allah yang layak kita agungkan. Buka hati kita, siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Nyanyikan pujian ini, Kau Allah yang setia. Haleluya Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau beribadah kepada-Mu. Pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita mau bersorak buat Tuhan. Sore ini kita mau memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Amin, puji Tuhan. Jadi itu kita nyanyi satu pujian. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kau akan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Katakan bangkit. Oh bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat
buat iblis gemetar. Nah buat iblis gemetar, kau akan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus. Mana yang kuat, nama Yesus, kata benteng yang teguh. Amin, amin. Nama Yesus yang kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan sekali lagi. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kau akan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit, oh bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kau akan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus. Mana yang kuat, nama Yesus, kata benteng yang teguh. Amin, amin. Nama Yesus yang kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, puji Tuhan. Segala puji syukur hanya untuk Tuhan. Amin. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena begitu baik Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Allah kita, Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Berikan pujian syukur kepada Dia. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, bersoraklah haleluya. Oh haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, bersoraklah haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita bangga punya Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang ada selalu bersama dengan kita. Oh sepanjang musim sudah berlalu, sepanjang minggu sudah berlalu, kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena Tuhan baik. Kita boleh merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam setiap hidup kita. Saya rindu tidak nyanyikan pujian ini semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi katakan, semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku.
kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku Haleluya. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami agungkan. Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami sudah memuliakan Tuhan. Terima kasih Engkau masih beri kami kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Kau Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mau dengar firman Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat buat kami sore ini Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami siap dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan, kembali lagi kita beribadah melalui online yang ada, karena situasi, kondisi, supaya dengan anjuran pemerintah, beberapa tempat ibadah tidak boleh beribadah dulu dari tanggal 3 kemarin sampai tanggal 20 Juli 2021 ini. Maka kita boleh mentaati setiap perintah daripada pemerintah kita, supaya kita boleh aman baik saja kondisi kita. Kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur pasal 119. Mazmur 119 ayatnya yang ke-97. Mazmur 119 ayat yang ke-97, dia berkata begini: betapa ku cintai Taurat-Mu,
Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Bapak Ibu Saudara, apa artinya merenungkan firman Tuhan? Merenungkan berarti mencerna firman Tuhan seperti kita mencerna makanan yang kita makan. Semua makanan yang masuk dalam mulut kita harus dikunyah, kemudian dimasukkan ke lambung, selanjutnya dicerna oleh seluruh pencernaan kita. Untuk apakah makanan itu dicerna? Agar dari makanan itu dapat diambil sari-sari makanan yang kemudian masuk ke dalam darah menjadi energi untuk memperbaharui sel-sel tubuh yang rusak, serta menumbuhkan sel-sel yang baru, serta memberikan energi atau kekuatan bagi tubuh kita. Demikian juga pada saat kita merenungkan firman Tuhan, kita merenungkan sepanjang hari firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, kita lakukan, itu memberikan kekuatan kita, itu memampukan kita untuk kita boleh melangkah sepanjang hari. Mazmur ini katakan, betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya kita merenungkan firman Tuhan? Tadi saya katakan, apa artinya merenungkan firman Tuhan? Merenungkan firman Tuhan seperti kita makan. Nah sekarang caranya bagaimana? Kata kurenungkan di sini, kata merenungkan di sini berarti suatu perenungan yang dalam, pikiran yang dipenuhi dengan firman Tuhan. Dalam bahasa yang lebih umum, merenungkan firman Tuhan berarti memikirkannya terus menerus, serta mengucapkan firman Tuhan. Timbul pertanyaan begini Bapak Ibu Saudara, apakah kita pernah memikirkan sesuatu secara terus menerus? Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sedang memikirkan bagaimana, apa yang harus dilakukan dengan kondisi seperti saat ini. Pemerintah sudah memberitahu untuk melakukan peraturan yang sangat mungkin bagi orang-orang yang bekerja di luar. Saya dapat video, saya lupa, mungkin Pak Rudi yang kirim itu ya. Saya baca tulis statusnya atau di grup gereja, bagaimana pejuang-pejuang, ojek online dia keluar, dia harus mencari sesuatu untuk di rumah tangganya, kebutuhannya. Sedangkan kondisi saat ini yang terjadi bukan saja di Bandung, tapi juga seluruh Indonesia, kondisi yang begitu sangat menakutkan. Pemerintah katakan pandemi jilid kedua, luar biasa. Sekarang sudah sampai kepada bayi-bayi sudah terkena juga. Pada kondisi saat ini, kalau kita cuma merenungkan masalah yang kita hadapi, maka saudara, itu akan membuat apa yang kita renungkan itu membuat kehidupan kita, membuat semangat kita, membuat tubuh kita tidak berdaya. Kalau kita cuma pikirkan, sakit saya, kondisi saya, saudara, lama-lama membuat keadaan kita semakin merosot. Kita tidak punya daya lagi, tidak punya kekuatan baru lagi. Oleh sebab itu, firman Tuhan datang kepada kita. Renungkanlah firman Tuhan sepanjang hari. Renungkanlah setiap firman Tuhan.
Dengan cara bagaimana kita merenungkan? Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Renungkan apa yang firman Tuhan sampaikan, beritahu kepada dirimu. Renungkan itu setiap hari. Renungkan itu apa yang engkau dapati dalam kehidupanmu. Saya percaya Bapak Ibu, setiap firman Tuhan yang engkau renungkan, setiap firman Tuhan yang melekat dalam kehidupanmu, bahkan engkau katakan, engkau lakukan, akan membuat hasil yang luar biasa. Mazmur pasal pertama katakan, orang yang merenungkan firman Tuhan, walaupun keadaannya kondisi lagi kering, lagi sepi, tetap menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Baca saja Bapak Ibu. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang dilakukannya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, saya mikir ayat ini, saudara. Pemerintah bilang, Gubernur Jawa Barat katakan, cicing di imah, di rumah saja. Kalau saya di rumah, bagaimana saya beri makan istri anak-anak saya? Tapi saya percaya, Bapak Ibu, ketika kita lakukan firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, kita percaya Tuhan pasti tolong dalam kehidupan kita. Apa yang kita renungkan itu firman Tuhan itu setiap hari kita ucapkan akan membuatkan kekuatan yang luar biasa. Saat ini engkau ada masalah, renungkan firman Tuhan. Ada ayat-ayat firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu kayak, mari baca firman Tuhan. Baca banyak-banyak firman Tuhan. Kemudian renungkan setiap firman Tuhan yang menguatkan hatimu, menguatkan semangatmu, memberikan satu kemampuan untuk engkau melangkah di hari-hari yang akan datang. Renungkan setiap firman Tuhan. Maka firman itu akan masuk dalam kehidupan. Perkatakan firman Tuhan dan lihat sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan. Kalau engkau renungkan sakitmu, apa yang kau hadapi saat ini. Kalau engkau renungkan kondisi saat ini, pandemi saat ini, engkau tidak bisa berbuat apa-apa, engkau tidak tahu mau bikin apa, saudara. Kalau engkau cuma merenungkan kondisi saat ini yang bisa merusak kehidupanmu, alangkah baiknya engkau merenungkan firman Tuhan. Karena setiap firman Tuhan yang engkau renungkan, engkau katakan, ada janji yang luar biasa engkau akan terima. Renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, renungkan setiap firman Tuhan yang engkau baca. Renungkan itu setiap hari. Biar itu menggema dalam hatimu, memberimu semangat, memberimu kekuatan, membangkitkan sesuatu yang luar biasa. Pemerintah katakan dua hal, jaga imun, jaga iman. Imun kita bisa makan konsumsi ya, vitamin atau apa, sudah. Iman dengan kita merenungkan, kita baca dan renungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka imanmu yang akan menyelamatkan kehidupanmu, maka imanmu yang akan memberkati engkau dalam kehidupanmu saat ini. Kondisi saat ini membuat kita menjaga jarak. Tapi saya mau katakan, dalam kondisi saat ini baiknya kita boleh tetap merenungkan betapa kebaikan kasih Tuhan, betapa apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa lewati bulan Juni tahun 2021 kemarin, masuk di tahun bulan yang baru ini, bulan Juli, tanggal 4 Juli 2021, saya percaya semua karena anugerah kasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu, saya mau katakan begini,
Kalau Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, boleh sehat, boleh masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa berolahraga, masih bisa beraktivitas dengan biasa, dengan baik. Saya mau katakan, engkau adalah favorit Tuhan. Karena engkau dikasih, karena engkau dicintai Tuhan. Bukan berarti mereka yang sakit, yang terpapar COVID tidak dicintai. Tapi kalau engkau masih ada saat ini, engkau baik keadaanmu saat ini, itu karena Tuhan begitu luar biasanya cintanya kepadamu. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita balas? Selain kita boleh renungkan setiap kebenaran firman Tuhan, setiap firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan setiap hari. Kita renungkan setiap hari, yang akan mampukan kita untuk boleh melangkah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah. Bapa, kami sudah dengar firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, walaupun hanya via online ini Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru dalam kehidupan jemaat Tuhan, ketika mereka membaca dan merenungkan firman Tuhan itu setiap hari, dan mereka akan mendapat kekuatan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Tuhan tolong persoalan masalah yang mereka hadapi. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri jalan keluar. Yang saat ini ada keluarga yang terpapar COVID-19, kami berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus berikan kesembuhan, berikan imun yang kuat kembali Tuhan, berikan iman yang percaya sungguh kepadamu Tuhan, agar mereka boleh mendapat kekuatan yang dari Tuhan, untuk mereka boleh lewat terbebas dari paparan COVID-19 dan menjadi kesaksian pribadi mereka untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah berdoa dan terima berkat firman Tuhan, dan kami akan lakukan perjamuan Tuhan. Berkati perjamuan Tuhan yang sudah kami terima, jemaat yang sudah terima, berkati Tuhan. Biarlah apa yang kami makan minum ini memampukan kami, menolong kami untuk boleh tetap percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat firman-Mu, dan kami akan makan sidangan-Mu dalam perjamuan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, kita akan lanjut dalam perjamuan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pegang roti dengan tangan kananmu, dengarkan pembacaan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat cawan dengan tangan kanan, dengarkan bacaan firman Tuhan sebelum kita meminum. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya apa yang kami makan minum, benar-benar makanan, benar-benar minuman yang memampukan kami, yang menguatkan kami, yang menyembuhkan kami, yang menolong kami untuk boleh melangkah menghadapi hari-hari saat ini, kondisi saat ini Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa, yang akan menyertai, yang akan melindungi, yang akan bersama-sama dalam kehidupan kami, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat yang kami boleh terima saat ini Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur, terima berkat dari perjamuan Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, di PDK Taman Rahayu, pesan saya sebagai gembala, kemanapun saudara pergi, tetap lakukan protokol kesehatan, lakukan kondisi dengan yang baik. Kalau dulu cuma pakai masker satu, usahakanlah pakai masker double, pakai masker dua, supaya baik kondisimu, selamat kondisimu. Jangan mikirkan diri sendiri. Ingat, ada istri, ada suami di rumah, ada anak-anak, ada orang tua yang menanti engkau pulang dengan selamat, dengan baik. Ada begitu banyak kluster-kluster keluarga yang terjadi. Saya berdoa, kita berdoa bersama-sama supaya paparan COVID-19 tidak terjadi melimpah dalam kehidupan kita. Kita boleh aman dan baik. Oleh karena itu, dengarkan apa kata pemerintah, lakukan dengan baik. Engkau yang bekerja, bepergian, tetap jaga ya, sesuai protokol pemerintah yang ada ya. Bertemu teman, bertemu sahabat ya, bertemu siapapun, coba ya, hal yang baik kita boleh lakukan agar kita boleh baik-baik saja. Yang kedua, mari ambil kesempatan untuk divaksin yang belum vaksin ya. Yang sudah, puji Tuhan, yang belum, mari cari informasi ya. Kami juga sebagai gembala akan sebisa mungkin menginformasikan. Kalau ada jemaat yang bisa menginformasikan, informasikanlah ya. Di mana ada vaksin yang bisa, apalagi sekarang sudah buat anak-anak juga bisa ada informasi yang baik untuk kita terima ya. Saja, dan sesuai dengan arahan pemerintah dari tanggal 3 sampai 20 Juli 2021 ibadah belum ada. Setelah itu kita menunggu lagi ya, anjuran atau pemerintah mau katakan ketika sudah sampai tanggal 20 atau perpanjang atau tidak. Oleh sebab itu mari kita berdoa bersama-sama supaya Bandung, Jawa Barat, Indonesia terlepas dari COVID-19 dan kita bisa berkumpul kembali, beribadah, beraktivitas lagi seperti biasa dengan tidak rasa takut lagi. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong membuka kehidupan kita. Itu saja pesan saya. Kita berdoa, akhiri ibadah kita. Sambil saya mau berdoa buat berkat buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun juga ya. Baik Pak William dan Ibu Nurma, Tuhan Yesus memberkati ya. Maaf tidak bisa sempat datang karena kondisi saat ini seperti saat ini. Doa kami menyertai Bapak Ibu. Percaya Tuhan Yesus juga sudah memberkati saudara dengan umur panjang yang luar biasa. Tuhan berkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah beribadah kepadamu. Walaupun jarak yang memisahkan kami, tapi hati kami, iman kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kehidupan kami. Tuhan Yesus tolong kehidupan jemaat Tuhan, aktivitas mereka, kegiatan mereka. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Hindarkan dari paparan COVID-19 antar jemaat kepada gembala atau gembala kepada jemaat, atau jemaat antar perkeluarga, teman, sahabat, siapapun. Tuhan tolong lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu agar mereka, kami semua baik-baik saja. Kami berdoa buat Bandung, di mana kami boleh berada, kota di mana kami tinggal ini Tuhan, Jawa Barat, Indonesia. Kesembuhan terjadi Tuhan, banyak yang sembuh, rumah sakit mulai
banyak kesembuhan yang terjadi dengan kuasa kasih Tuhan yang luar biasa bagi kami semua. Engkau mengasihi Indonesia Tuhan, Engkau mengasihi anak-anak Tuhan yang tinggal di Indonesia ini. Kesembuhan Tuhan berkati, Tuhan tolong. Keluarga kami yang mengalami kondisi, sahabat, kenalan kami, Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup menolong mereka yang terpapar COVID-19 sekalipun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri penghiburan bagi keluarga Bapak Amson, Ibu Alin. Lalu berapa waktu lalu anak yang mereka kasih Joy, Tuhan panggil. Biarlah penghiburan, kekuatan, anugerah Tuhan memampukan bagi keluarga Bapak Amson, Ibu Alin ini untuk boleh melewati hari-hari ini dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan yang dikasihi itu, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah, dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada Anak yang tunggal, serta pimpinan pertolongan persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai sore hari ini sampai Maranatha Tuhan serta kedua kali. Pulanglah, bawalah, terimalah segala berkat yang dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sehat, tetap semangat jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang melalui ibadah online seperti saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.